Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryo Kusumo Wicaksono dengan NIM 4112311174, mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan program studi Teknik Informatika. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan hasil project yang saya buat saat magang atau kerja praktek di perusahaan tempat saya bekerja. Perusahaan tempat magang saya itu merupakan perusahaan milik daerah atau lebih tepatnya pemerintah provinsi daerah khusus Jakarta yang bergerak di bidang pelayanan air minum bagi masyarakat Jakarta. Jadi tugas utama dari perusahaannya itu menyediakan layanan air minum yang berkualitas, berkelanjutan, dan dapat diakses oleh seluruh pelanggan di wilayah daerah khusus Jakarta. Salah satu fasilitas penting dalam sistem distribusi tersebut adalah booster pump yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan air dan mendistribusikannya ke wilayah layanan. Dalam operasionalnya, fasilitas ini telah dilengkapi dengan berbagai sensor untuk memantau kondisi sistem, termasuk pengukuran debit air keluar atau flow outlet. Namun demikian, debit air yang masuk ke dalam reservoir atau flow inlet belum dapat diketahui secara langsung karena keterbatasan sensor yang tersedia. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan analisis keseimbangan aliran air serta mendeteksi potensi kehilangan air atau water loss. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu solusi berbasis teknologi informasi yang mampu mengestimasi nilai flow inlet serta menyajikan data dalam bentuk dashboard monitoring yang informatif dan real time. Kegiatan magang atau kerja praktek saya kali ini menjadi relevan dengan bidang teknik informatika karena melibatkan pengembangan aplikasi berbasis web, pengelolaan data, serta integrasi sistem untuk mendukung kebutuhan operasional di dunia industri. Untuk tujuan dan solusinya, yang pertama mengembangkan sistem, jadi flow monitoring sistem berbasis web untuk operasional booster pump. Yang kedua, estimasi flow inlet untuk melakukan perhitungan otomatis debit yang masuk berdasarkan level dan flow outlet. Yang ketiga, dashboard monitoring untuk memvisualisasi distribusi air dan tren untuk analisis cepat. Yang keempat, analisis operasional untuk mendukung analisis water loss dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, gambaran arsitektur sistem. Jadi ada operator, web apps, app script sebagai API, dan Google Sheet itu sebagai database. Jadi pertama itu operator memasukkan data dan memantau melalui web apps. Nanti si web apps-nya ini memanggil Google Apps Script API untuk memproses dan menyimpan data di Google Sheet. Nah, jadi Google Sheet-nya ini menjadi sumber data untuk dashboard-nya atau web apps-nya. Untuk teknologi yang saya gunakan ada HTML, CSS, dan JavaScript sebagai antarmuka web. Lalu ada Chart.js sebagai visualisasi grafiknya. Lalu ada Google Apps Script sebagai API dan automasi. Lalu ada Google Sheet sebagai penyimpanan dan sumber data. Dan terakhir Visual Studio Code sebagai pengembangan atau text editornya. Selanjutnya fitur utama sistem yang saya buat. Pertama ada kalkulator flow inlet untuk mengestimasi flow inlet secara otomatis dari inputan level dan flow outlet. Kedua ada dashboard monitoring untuk menampilkan grafik dan ringkasan distribusi air. Ketiga ada riwayat data, itu penyimpanan waktu seri di Google Sheet untuk audit atau untuk mencari data-data lampaunya. Walaupun di bagian data log itu juga ada fitur untuk filter data, tapi bisa dicari juga melalui Google Sheet. Lalu selanjutnya yang keempat, analisis water loss. Jadi untuk perhitungan selisih dan indikator potensi kebocoran. Selanjutnya metode perhitungan flow inlet. Rumus utama yang digunakan untuk mengestimasi debit masuk berdasarkan perubahan level itu Q inlet sama dengan Q outlet ditambah buka kurung lagi H2 dikurang H1 tutup kurung dikali A
dikali 1000 tutup kurung dibagi 3600 tutup kurung. Nah, untuk Q inletnya itu diartikan sebagai debit masuk dengan satuan meter kubik per second. Untuk Q outletnya itu diartikan sebagai debit keluar dengan satuan meter kubik per second. Untuk H1-nya itu diartikan sebagai level awal dengan satuan meter, H2-nya diartikan sebagai level akhir dengan satuan meter. Nah, untuk A-nya itu luas reservoir dengan satuan meter kuadrat. Selanjutnya implementasi sistem. Di sini ada tampilan kalkulator. Di tampilan kalkulator ini ada form untuk inputan level sebelum dan level terkini. Lalu ada hari, tanggal, jam, dan flow outlet. Nanti untuk output atau hasil dari estimasi flow inletnya itu akan otomatis tampil ketika si operator sudah melakukan penginputan di form kalkulator tersebut. Selanjutnya ini ada tampilan dashboard. Di dashboard itu ada tampilan grafik untuk level, flow outlet, dan flow inlet. Kalau di bawahnya ada statistik dari flow outlet dan flow inlet, serta ada statistik untuk water loss juga. Dan di bawahnya lagi ada data log. Nah, untuk data yang ditampilkan di dashboard ini, dia akan mengikuti hari yang ada di perangkat yang sedang membuka web tersebut. Selanjutnya, penyimpanan otomatis atau Google Apps Script yang menyimpan data ke Google Sheet setiap kali ada yang mengesanpit atau melakukan perhitungan estimasi di kalkulator. Selanjutnya, hasil dan manfaatnya. Sistem berhasil menghitung estimasi flow inlet secara otomatis dan konsisten. Lalu monitoring menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mudah diakses oleh operator. Lalu data tersimpan otomatis di Google Sheet untuk audit dan analisis historis. Lalu membantu mengidentifikasi pola distribusi air dan potensi water loss. Dan mendukung pengambilan keputusan operasional berbasis data. Selanjutnya kesimpulan dan penutup. Untuk flow monitoring system berhasil dikembangkan untuk estimasi flow inlet dan monitoring distribusi air. Kemudian integrasi web apps, Google Apps Script dan Google Sheet berjalan efektif. Dan sistem meningkatkan efisiensi pencatatan, visualisasi, dan analisis data operasional. Cukup sekian untuk presentasi hasil kerja praktek atau magang yang saya lakukan di perusahaan tempat saya bekerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.